Oke, pagi-pagi semangat pagi. Semangatnya selalu pagi dan selamatnya juga boleh selamat pagi bagi rekan-rekan para trader dahsyat di waktu Indonesia bagian barat ya, sisi barat, sisi tengah sudah menjelang siang, sisi timur sudah selamat siang. Tetapi semangatnya tetap semangat pagi dan kita selalu optimis. Happy Monday, happy Monday Day. Semoga kita selalu sehat jasmani dan rohani dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, seperti biasa, di Senin pagi saya mengadakan program bersama GK Invest ya. GK Invest sebagai perusahaan pialang atau broker yang terregulasi Bapepti dan saat ini menyandang predikat pertama dari total volume transaksi terbanyak dan dipercaya oleh masyarakat. Tetapi mohon hati-hati jika ada oknum-oknum ya yang mengatasnamakan GK Invest atau mengatasnamakan perusahaan-perusahaan yang resmi dan mengatasnamakan saya ada juga loh ya dan menawarkan untuk bagi hasil mentradingkan nasabah lalu mentransfer ke rekening pribadi bukan rekening perusahaan, bukan rekening saya pribadi ya, dan itu saya sampaikan adalah hoax. Lebih baik mencarilah informasi yang detail dari website resmi dan juga boleh ke saya langsung lewat 0813 1198 9193 dan ada pada channel YouTube saya jika ingin menanyakan informasi yang sebenarnya agar teman-teman para trader ini tidak salah langkah. Ya, sekali lagi GK Invest sebagai perusahaan pialang itu mendapatkan izin sebagai broker atau pialang dan saya pribadi jika memang saya menawarkan sebuah bisnis tetapi bukan menawarkan untuk bagi hasil atau mentradingkan nasabah. Saya pribadi hanya murni ya menawarkan edukasi dan belajar bimbingan bersama komunitas yang saya jalankan. Oke? Kita masuk market review dan outlook ya. Jadi market review ini kan kita mereview atau flashback ke belakang, satu pekan ke belakang dan memprediksikan atau meramalkan ya. Sekali lagi, outlook itu adalah seperti prediksi atau meramal, tetapi ramalan yang ada dasar, baik itu dasar pengetahuan, dasar dari pengalaman, dan itu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi pendidikannya. Oke? Setelah itu, kalau kita sudah meramal sesuatu hal yang belum pernah terjadi adalah prediksi, maka kita selalu melakukan yang ada namanya resiko, batasan resiko. Ya, terkadang trader itu pada takut ya, takut entry, takut untuk bergabung untuk di industri ini. Padahal sekali lagi industri apapun atau perdagangan apapun tanpa ada pengalaman dan pengetahuan akan berpotensi berdampak resiko. Nah, takut kehilangan. Nah, takut kehilangan itu adalah pokok permasalahannya. Ya, berarti pengetahuan yang didapatkan belum cukup karena ada takut kehilangan. Nah, pondasi yang dimiliki belum kuat, maka itulah yang menyebabkan trader merasakan kerugian kecil berubah menjadi kerugian yang besar. Ya, kita harus menyadari bahwa di balik peluang adanya resiko yang harus kita ambil sesuai dengan batasan kita. Ya, di balik ada peluang pasti ada resiko dan resiko itu batasi dengan masing-masing risk profile yang berbeda-beda. Oke? Jadi industri apapun atau perdagangan apapun tanpa adanya pengetahuan dan pengalaman maka berpotensi resiko. Maka daripada itu, GK Invest dan saya ini mengajak rekan-rekan masyarakat Indonesia dalam program mencerdaskan masyarakat trader Indonesia ini menjadi cerdas dan tidak ada yang namanya industri ini dibilang judi ya. Karena yang trading itu kan bahasa Indonesianya berdagang dan trader bahasa Indonesia pun juga pedagang, nggak ada yang namanya bahasa Indonesianya penjudi. Jadi mindset yang salah harus diperbaiki dan psikologi yang memang kita jalani ini adalah implementasi seperti kita melakukan perdagangan sektor real atau konvensional. Oke. Kita mulai dari fundamental dulu ya. Dari fundamental
hari Jumat kemarin saya sudah menyampaikan isu yang terjadi di Amerika adalah mengenai government shutdown dan juga default. Default itu dari arti kata adalah devaluasi. Ya. Government shutdown sudah disetujui oleh Kongres, ya, yang memang Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan mengajukan proposal ke Kongres dan juga beberapa proposal ke beberapa pemerintah di Amerika Serikat kan memiliki dua ruang. Satu House of Representatives seperti DPR ya, seperti di Indonesia. Yang kedua adalah Senat yang memang mewakili dari 52 negara bagian Amerika Serikat dipimpin oleh senator. Nah, Janet Yellen mengajukan proposal pertama kali adalah ke House of Representatives atau DPR. Dan di situ disepakati dan disetujui karena House of Representatives di Amerika atau DPR di Amerika dikuasai oleh Partai Demokrat. Ya, itu mulus-mulus saja. Karena apa? Janet Yellen kan dia kan Demokrat ya, dan juga dia orangnya Joe Biden. Jadi ya mudah-mudah aja untuk persetujuannya. Dan diangkat lagi ke Senat. Ya. Di Senat itu campur, ya, ada Republik dan ada Demokrat. Tetapi disepakati karena mungkin sudah jadi satu tujuan, sehingga diangkat ke Kongres atau MPR, maka Kongres menyetujui untuk menaikkan platform sampai awal Desember tahun 2021 ini. Ya, jadi government shutdown yang ada di Amerika, apa itu government shutdown? Government shutdown itu adalah perhentian sementara ya. Wah, ini harus ngopi dulu ya. Kayak kelihatannya belepotan saya nih bicaranya. Kita ngopi dulu ya pagi-pagi. Yuk. Jangan lupa kopi hitam ya, tanpa gula. Mari rekan-rekan, Pak Chen dan yang lain-lainnya seruput dulu. Mantap coach. Seruput dulu coach. Selamat. Ya, seruput dulu. Mantap. Saking semangatnya jadi lupa ngopi. Kopi hitam tanpa gula lebih baik daripada minum kopi tanpa gula. Oke, jadi kesimpulannya Amerika Serikat nggak jadi shutdown ya, dan government shutdown itu adalah ya perhentian sementara untuk layanan publik dirumahkan seperti zaman-zaman Obama pernah ya, lalu Donald Trump juga pernah, karena tidak ada anggaran untuk gaji pegawai-pegawai publik tersebut. Ya, di sisi lain fundamental yang ada di Amerika adalah mengenai economy projection di bulan September itu masih tergolong positif, dan optimisme dari The Fed ya untuk menjalankan tapering di bulan November dan Desember nanti ya, economy projection di bulan Desember ya. Maka kita harus fokuskan lagi dengan data fundamental seperti itu, tergolong dolar Amerika terhadap lawan-lawannya masih kuat. Ya, jadi misalkan kita ingin melakukan transaksi euro dolar atau pound sterling dolar atau XAU USD, jika memang kita ingin melakukan posisi buy, mohon perhatikan karena demand dolarnya atau kebutuhan akan dolarnya masih dibutuhkan dan masih positif. Ya, sesuai dengan data COT atau Commitment of Trader ya, non komersial artinya perbankan ya masih melakukan pembelian dolar Amerika dari pertengahan tahun 2021 ini, atau masih memegang dolar dari pertengahan 2021 ini, sehingga ya dolar Amerika Serikat ini minggu lalu tergolong kuat, dan adanya kenaikan yield obligasi pun juga mendukung penaikan dolar Amerika. Oke, dan minggu ini pasar akan fokus pada laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat pada 8 Oktober nanti ya, seperti biasa Jumat Keramat ya. Mungkin dari yang sudah pernah ikut kelas saya itu paham ya, Jumat Keramat itu adalah Jumat minggu pertama di awal bulan, dan itu adalah data tenaga kerja Amerika Serikat. Kenapa kok bukan kemarin di awal bulannya tanggal 1 Oktober? Karena kalau awal bulannya itu tanggal 1,
maka diundur minggu depannya. Ya, karena selisih dari hari atau waktu WIB dengan Amerika itu kurang lebih ada 12 jam. Jadi, jika memang tanggal 1 di awal bulan itu hari Jumat, maka NFP itu diundur di minggu depannya, yaitu tanggal 8 Oktober hari Jumat nanti. Ya. Sudah ini baru project ya. Oke, Mas Irsyad, bisa di-mute ya. Oke, jadi dilihat dari data tenaga kerja tersebut, ya memungkinkan positif, ya, karena ada penambahan ekspektasi penambahan dari data tenaga kerja Amerika Serikat di bulan September. Ya, karena bulan Oktober ini NFP Oktober yaitu adalah data dari tenaga kerja di bulan September, dan kita akan mengadakan live trading atau trading bareng ya seperti biasa jam 7 mulainya, jam 7 malam karena kita perlu briefing dulu. Kalau tidak ada member lama atau tidak ada orang-orang baru, kita langsung ke chart ya atau ke grafik. Tapi kalau ada orang baru mungkin saya akan berikan suatu cara tata analisa fundamental di NFP. Maka dibutuhkan waktu jam 7 kita mulai hari Jumat besok untuk live trading. Oke, di minggu ini juga ada rapat OPEC ya. Nanti kita lihat ya. Indeksnya minyak mentah ini tergolong kuat ya. Masih berada pada level keseimbangan atau level kritikal. Maka di saat kondisi seperti ini OPEC ya mengadakan pertemuan untuk merencanakan koalisi pada produksi. Nah, hasilnya gimana? Kita lihat aja nanti hasilnya, karena sekarang market masih berada di area psikologi, ya, yaitu adalah resisten kuat, ya, berkali-kali diuji dan pernah menjadi support. Makanya saya sebut area keseimbangan kuat. Dan itu baku hantam itu sekarang ini terjadi. Baku hantam antara buyer dan seller minyak. Nanti kita lihat secara teknikal, jika memang buyer lebih kuat, maka kita ikut, ya. Dan juga seller yang kuat ditandai oleh data dari candlestick di area ini. Jika ada seller atau bearish reversal pada time frame D1 bahkan weekly, maka minyak akan berpotensi koreksi dalam. Dan minggu ini juga ada data penting seperti RBA ya, Reserve Bank Australia, tanggal 5 Oktober ini akan merencanakan pertemuan untuk keputusan kebijakan moneter ya. Dan ini pasar masih menilai positif, dan positifnya RBA akan mendorong dari penguatan mata uang Australian dollar. Dan di satu hari selanjutnya adalah RBNZ. Nah, dilihat dari data kalender ekonomi, RBNZ atau Reserve Bank of New Zealand ini akan merencanakan kenaikan suku bunganya dari 0,25% dan rencananya menjadi 0,5%. Ya. 2 bulan lalu sempat direncanakan untuk kenaikan 0,5% ini, tetapi sehari sebelumnya ya, Perdana Menteri New Zealand menyatakan lockdown dikarenakan meningkatnya varian Delta yang ada di New Zealand, sehingga RBNZ di hari setelah itu gagal atau membatalkan untuk rencana kenaikan suku bunga di 2 bulan lalu ya. Dan di bulan ini kelihatannya belum ada isu-isu untuk penggagalan atau penundaan dari rencana kenaikan suku bunga, tetapi dengan rencana RBNZ ingin menaikkan suku bunga, maka pasar akan mengambil positif terhadap mata uang ini ya, karena imbal hasil yang ditawarkan oleh bank sentralnya itu rencana ditambahkan, tetapi ini baru rencana ya, belum data aktual dalam rilisnya. Nah, nanti kita lihat lagi terhadap grafik ya. Oke, dan data-data yang harus kita perhatikan lainnya adalah data ISM manufaktur Amerika Serikat ya, service ya. Yang service mohon maaf nih salah ketik. Pada hari Selasa hari Selasa jam 9 malam menjadi acuan pasar dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yaitu pada non-farm roll nanti. Dan isu untuk perkembangan virus corona jangan lupa
kita juga masih ada dinamika ini, tetapi pasar masih melihat bobot utamanya adalah pada rencana tapering ya di bulan November dan Desember atau Desember ya. Dan tapering ini adalah siklus dari kenaikan suku bunga. Sebelum Bank Sentral merencanakan kenaikan suku bunga, maka dilakukanlah tahapan tapering ini ya. Dan tapering saya sudah jelaskan pada hari Jumat kemarin. Jadi rekan-rekan kalau yang nggak bisa ikut pembahasan fundamental Amerika Serikat, silakan di YouTube channel saya. Ini ada ini ya, kupas tuntas isu fundamental Amerika Serikat terkini. Silakan lihat dan jangan lupa BPJS bayar pakai jempol dan subscribe. Atau yang sudah subscribe jangan subscribe lagi, nanti unsubscribe ya, bayar pakai jempol dan suka atau like ya. Karena sudah mengikuti ilmu atau informasi yang gratis, jangan lupa kontribusinya ya gratis, sama-sama kita berikan kontribusi dan dukungan dari rekan-rekan kita semua adalah untuk mensukseskan kecerdasan financial trading Indonesia. Oke, jadi kembali lagi pada kalender ekonomi ini adalah data kalender ekonomi yang terschedule. Dan juga fundamental juga ada yang unscheduled. Jadi ini adalah bagian dari fundamental yang terschedule, maka dari hari Senin ini diawali dengan meeting OPEC. Maka nanti kita akan fokus pada minyak mentah ya. Dan besok tadi yang saya sampaikan, RBA, Reserve Bank Australia, yang dipimpin rapatnya oleh Philip Lowe sebagai Gubernur Bank Sentral Australia, akan menyatakan keputusan dari kebijakan moneternya ya. Jadi tinggal tunggu saja hasilnya seperti apa. Kalau misalkan diperhatikan cash rate-nya atau suku bunganya atau imbal hasilnya ini, kemungkinan besar diprediksikan sama. Tapi yang terpenting adalah statement yang disampaikan oleh Philip Lowe. Jika Philip Lowe menyatakan hawkish, maka mata uang itu akan menguat ya. Tetapi kalau Philip Lowe atau Gubernur Bank Sentralnya itu menyatakan dovish itu adalah tidak ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, hawkish ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat ya. Kalau tidak ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat atau dovish, maka mata uang tersebut berpotensi melemah ya. Di hari Selasa besok ada ISM Service PMI dan ini mengacu pada tingkat pengangguran dan data tenaga kerja non-farm payroll Amerika Serikat. Dan hari Selasa pun juga ada Christine Lagarde ya dari ECB ya. Kita lihat lagi di sini rapatnya apa ya. Bicara di Frankfurt ya. Bicara apa? Tunggu, saya lihat dulu bicara apa dulu nih. Karena cuma do the speak to speak in Frankfurt. Ya ini masih bahas mengenai outlook ekonomi juga ya. Tergolong penting juga untuk mata uang euro. Karena Gubernur Bank Sentral kalau speech itu yang nggak jauh dari bicara soal pemulihan ekonomi, ya, pelonggaran moneter maupun pengetatan moneter ya. Kita tunggu saja. Dan di jam 1 disusul oleh wireless speech ya. Ini salah satu member dari The Fed ya, dia tuh dari Las Vegas ya, Fed Las Vegas. Dia menyatakan juga akan labor transition in structure. Oke, bicara soal labor ya. Oke, nggak apa-apa, kita perhatikan juga. Dan ini masih libur ya, China itu masih libur nih. Dia libur kurang lebih 1 minggu ya. China itu libur 1 minggu karena ada hari kemerdekaannya ya. Dan kemungkinan besar kalau hari setelah libur itu dan setelah hari kemerdekaan, Hang Seng akan berpotensi menguat. Itu udah siklus. Berpotensi ya, bukan pasti ya. Karena bisa saja terjadi yang berbeda. Oke, di hari Rabu ini yang sangat ditunggu untuk mata uang New Zealand. Kita perhatikan New Zealand RBNZ ini atau Bank Sentral New Zealand rencana kenaikan suku bunga
di angka 0,5%. Kita lihat lagi chartnya ya. Kita lihat chartnya. New Zealand terhadap dolar. Polosin dulu ya. Kita lihat closing weekly. Ya. Oke, dilihat di sini strukturnya. Maka kalau saya ambil kesimpulan satu candle ini, satu candle saat dia penurunan ya, ini peak ya, puncak dari penurunan. Kenapa di sini ada penurunan? Kita lihat lagi belakangnya. Oh, ternyata belakang ada resisten. Oke, tandai. Nah, resisten weekly saya tandakan kuning. Maka di candle ini saya ukur candlestick ini punya target. Ya, targetnya kemana? Dengan Fibonacci saya tarik dari atas ke bawah, tarikannya dari atas ke bawah. Targetnya sudah tercapai 161,8. Berarti ini jadi level psikologi. Kenapa ini jadi level psikologi? Kita lihat mundur ke sini. Oh, ternyata ada resisten become support ya. Resisten ini yang sudah tidak jadi resisten sekarang bertindak sebagai support. Kita tandai lagi. Nah, maka daripada itu kesimpulannya antara resisten dan support ini menjadi key level atau level kunci dari pergerakan mata uang New Zealand terhadap dolar. Tetapi belum tentu dia naik. Karena apa? Karena Amerika pun juga atau The Fed masih ada rencana hawkish atau rencana kenaikan suku bunga di tahun depan sesuai dengan economy projection yang disampaikan September. Ya, hawkishnya itu harus diawali dengan tapering yang rencana pasar memprediksikan antara November dan Desember. Jika terjadi tapering di Amerika Serikat, maka New Zealand akan melemah. Tetapi jika besok atau hari Rabu, besok lusa maksud saya, RBNZ jadi dan menyatakan rilis kenaikan suku bunga di angka 0,5%, maka New Zealand dolar akan naik lebih awal. Ya, naik lebih awal ya, atau daya beli New Zealand akan kuat oleh pelaku pasar karena imbal hasil yang memang lebih akan jadi daya tarik investor untuk menyimpan uangnya di Bank New Zealand atau membeli mata uang New Zealand tersebut. Oke, itu secara karakter ya. Jadi pasar itu bergerak karena transaksi fisik dan kita hanya derivatif mengikuti dari pola dari pergerakan pasar. Oke, kita lihat lagi ke sini. Kenapa menarik terhadap New Zealand? Karena New Zealand di minggu ini ada rencana kenaikan suku bunga dan itu jadi fokus pasar ya, karena imbal hasil yang ditawarkan menjadi daya tarik investor untuk menyimpan uang ke bank. Dan kenaikan suku bunga tersebut adalah strategi bank sentral untuk menarik uang dari peredaran. Oke, kita lihat di sini. Oke, sekarang sudah nyampe sini, sudah tercapai target ya. Berarti ini udah batal. Ini sudah done dan ini sekarang jadi resisten. Ya. Oke, kita perhatikan lagi candle ini nih. Nah, rencana naiknya itu ke sini nih. Antara ini dan ini. Kita tandai aja nih. Nanti di D1 coba. D1 ini candle ini ya. Candle ini ada bullish piercing ya. Bullish piercing di sini akan berpotensi naik dan dia setengah body dari sini dan tetap di bawah ini jadi resiko atau stop loss-nya. Oke, kita masuk D1. D1 strukturnya itu masih bullish ya. Nah, bisa lihat ya bullish ya. Ini key levelnya. Oh, jelas-jelas ini. Ada resisten yang bertindak jadi support. Tapi kalau ini ditembus, wah, maka besar akan jatuhnya. Kalau ini ditembus, kita lihat lagi targetnya. Kita rapikan dulu ya. Kita coba cari ini struktur marketnya. Ini cukup kuat ini. Ini jadi area demand ya. Kita patokan ini dulu deh, area demand ini. Maka ini bisa saja dia naik ya.
bullish engulfing ini kita target ya turun di grafiknya selanjutnya. Oke, kita tarik aja trendline ini ya. Oke. Nah, ini membentuk salah satu pola grafik. Oke, sini aja deh. Sorry. Dia membentuk pinen ya. Membentuk pinen. Apa tuh pinen? Pinen itu adalah suatu pola yang memang dia naik dan ini koreksi atau seperti flag atau seperti bendera ya. Oke. Berarti kalau misalkan dia turun hanya sebatas ini doang nih. Di sini ada apa? Kita coba lihat. Ada resisten. Oke, cukup ya di situ ya. Kita hapus saja. Oke, berarti areanya ini adalah antara ini dan ini nih ya. Ini level ini kita kunci nih. Area ini. Nah, dengan begitu kita masuk ke H4. Entry-nya bukan D1 ya. Time frame besar atau weekly karena ini adalah di awal pekan. Kita harus lihat dulu closing candle weekly-nya. Kalau di awal bulan kita lihat dulu closing candle monthly-nya dan candlestick itu kita jadikan key level atau level kunci antara resisten, high dan low dari candlestick monthly jika memang closing monthly-nya bagus. Ya. Oke, kita masuk ke sini. H4. H4 ini ada potensi bagus. Ini hijau ini adalah area demand di D1 ya. Karena warna-warna dari ini saya sesuaikan. D1 itu hijau, tarikan analisanya, weekly itu atau mingguan itu kuning. Merah itu monthly, jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, birunya itu H4 ke bawah. Kalian baru tahu nih, jadi saya jelaskan dulu ya. Oke, kita lihat lagi struktur stokastiknya juga. Oke, jangan diambil dulu untuk buy sekarang. Market kemungkinan besar koreksi ke sini nih. Di sini ada pin bar yang berpotensi menjadi support. Dan pasar dari stokastik itu terlihat polanya adalah hidden bearish divergence. Kurang lebih sama ya. Ini menandakan koreksi, bukan tren turun ya. Pergerakan gelombang turun lah. Ya, ini turun, ini agak naik ya. Nah, ini hidden bearish divergence. Ya. Nah, jadi dia koreksi dulu ke sini. Jika dia ke sini targetnya kemana? Oke, kita cari. Targetnya kurang lebih ini nih. Untuk hari ini ya. Ini. Ya. Untuk di H4. Ya. Dan di atas ini sebagai major resisten. Nah, lalu eksekusinya H1. Ya. Kita lihat grafik H1 bahwa ini juga ada bullish engulfing ya. Ya, bullish engulfing yang bertindak menjadi demand dan di H1 di H4 terbentuk seperti pin bar. Nah, bullish engulfing di sini di H1 di H4-nya terbentuk pin bar. Itulah perbedaan antara bentuk candle dari time frame. Oke. Di sini saya perhatikan pasar kemungkinan besar bisa lanjut ke atas atau memang koreksi dulu ke sini. Ini ada pin bar atau candle kejepit. Kalau dalam komunitas trading santai banyak nyebut sandal jepit ya. Merah ini diapit dengan 2 biru dan ini sebagai supportnya ya. Resisten become support. Kita tandai warna biru karena di H1. Nah, kalau dengan Fibonacci, oke, tarik ini ke sini. Ini confluence dengan 38 dan area 50% ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau kita entry di sini ya. Ada 2 plan entry ya di sini. Targetnya itu adalah di atas ini. Nah, target dulu ya, target sesuai dengan ini dulu. Target sesuai dengan area. Oke. Ini sebagai risk areanya.
Nih, risk area, karena swing terakhir. Ini kan gelombang naik, gelombang turun, gelombang naik, gelombang turun. Nah, gelombang naik manuver kenaikannya ini, manuver ini, atau swing low ini menjadi batasan risiko atau stop loss. Nah, kalau kita ukur, dengan Fibonacci, saya entry rencana di sini, dengan stop loss di sini, ada kurang lebih 35 pip. Ya, target pertamanya adalah di sini. Ini ada dua level target, dua level entry ya. Entry sini sama entry di atas ini. Ya. Target pertama di sini 1:1. Target kedua di sini. Ya. Nah, kalau saya rencana entry di atas, maka stop loss-nya kurang lebih agak naik 50 pip dari atas ini ya. Rencana ini 50 pip ke sini stop loss-nya. Targetnya ke sini. Target kedua ke sini. Ini target pertama di sini. Artinya di sini 50 pip juga, di atas itu sudah 100 pip. Ya. Nah, jadi sudah ditentukan rencana entry, jangan sampai Anda mau trading nggak ada rencana dan bingung penyelesaiannya gimana, terfloating, ujung-ujungnya locking karena nggak mau adanya kerugian. Karena rasa takut rugi, dari rugi kecil berdampak jadi rugi besar. Nah, itu ya, tapi butuhnya pengetahuan dan pengalaman memang. Oke, dari sini rencana entry sini kurang lebih ke bawah 50 pip, ya. Ini ada area demand. Ini juga ada area demand kecil atau candle kejepit, bisa saja berpotensi berbalik di sini dan bisa saja berpotensi berbalik di sini. Entry masuknya di mana itu sebenarnya bukan salah satu prioritas penting. Yang sangat penting adalah penyelesaian atau exit-nya atau keluarnya di mana. Karena jangan sampai hanya tahu entry-nya saja tanpa tahu keluarnya atau penyelesaiannya gimana, itu sama saja kita sesat di jalan. Cara buat Fibo target gimana Pak Kus? Oke Pak Haris, nanti ada waktu ya di kelas premium nanti saya akan sharing. Karena waktu sekarang ini terbatas. Nanti tinggal tambahkan di sini kok. Nanti ada sesi Fibonacci di saat kelas kita. Ya, kita akan perdalam cara menginput level-level ini. Ya. Oke Pak Haris, ini Pak Haris dari Bojonegoro kan ya? Sangat penting ya target ini. Kita tulis aja di sini. Nah, jadi kita sudah mengetahui di mana targetnya. Tinggal tambahkan aja sih Pak nanti. Screenshot juga boleh nih. Gak apa-apa deh, saya kasih ya. Ya rekan-rekan ya, karena juga ada yang baru juga. Jadi mohon maaf nanti jam berapa saja mungkin kita akan selesaikan. Saya akan memberikan outlook sampai ke Nasdaq nanti. Ini SL di atas, tulis aja description-nya SL di angka 0 ini. Edit menjadi SL, spasi, kasih persen dolar. Semua dikasih persen dolar. Dan selanjutnya 100% dolar. Dan di bawah 1 levelnya, tulis entry, description-nya, persen dolar. Agak jauh spasinya. Ya, karena ntar terlalu dekat, terlalu rame, terlalu mepet. Lalu 2, target 1 persen dolar. 3, target 2 spasi persen dolar. Setelah itu, cek lagi sini. Ini ROI rate-nya harus dicontreng ya, supaya dia mepet ke kanan. ROI rate-nya harus contreng. Ya, supaya dia mepet ke kanan. Dan levelnya seperti tadi. Nah, boleh screenshot sekarang nih. Pertama, ini. Screenshot kedua. Ini tetap sama ya. Ini screenshot kedua. Dari 61 ke sini. Lalu screenshot ketiga ini. Setelah itu parameternya jangan lupa ROI rate-nya di contreng ya. Warna bebas ya. Kalau warna saya H1 H4 ke bawah itu biru. Kalau D1 hijau, weekly kuning, monthly merah. Lalu oke Pak ya. Nah, kita udah merencanakan di sini dan di sini untuk entry. Jadi rapih, ya, rapih. Nggak ada namanya. Tolong masukin ke YouTube. Siap. Ya. Jadi nggak ada namanya kita panik. Kalau kita mau entry takut, panik itu tidak memiliki rencana. Tetapi kalau sudah direncanakan di sini, maka kita ada rencana entry di sini dengan menunggu pola candle reversal boleh. Atau limit order di sini pun juga boleh.
Yang terpenting adalah mau kita dengan pending order atau menunggu price action, tetap resikonya di bawah sini atau stop loss di bawah sini. Dan kita sepakat 50 pip atau 30 pip tadi untuk batasan resiko dengan target yang disesuaikan dengan risk to reward rasio 1:1 atau 1:2. Oke. Itu juga kita lihat nih trend line-nya. Oh, pas tuh to the pip tuh. Kalau kita tarik ini ke sini, di sini, pas di sini. Jadi antara ini dan ini ya, saya sih lebih nunggu ini nih. Dan ini kemungkinan terrealisasi besok ya. Besok ini kan ada RBNZ ya, mungkin akan dorongannya dari situ. Oke, ini sekilas bonus untuk RBNZ ya. Karena New Zealand akan ada rencanakan kenaikan suku bunganya, bank sentralnya di hari Rabu. Dan hari Rabu ada ADP non-farm payroll, ini adalah data quick count dari tenaga kerjaan Amerika Serikat ya. Dan ini juga bisa saja berpengaruh karena automatic data processing ini atau ADP menjadi suatu acuan untuk NFP di hari Jumat. Oke, langsung ke hari Jumat ya. Walaupun di hari Kamis itu ada klaim pengangguran ya. Dan ini juga jadi acuan dari non-farm payroll atau unemployment rate atau tingkat pengangguran di Amerika. Jika datanya menurun, maka sesuai dengan target proyeksi di The Fed ya. Dan kita lihat lagi hari Jumat ini nggak hanya Amerika Serikat yang memberikan data tenaga kerjaan tersebut, dan ini saya anggap lagi adalah Jumat keramat yang menyeramkan. Nggak seram kok, nggak seram. Ini Jumat keramat, ada data tenaga kerja dari Kanada juga, ya kita bisa compare nih, kita bisa adu dua mata uang ini. Kalau memang data NFP Amerika Serikat lebih bagus daripada Kanada, maka kita akan lakukan buy dolar Kanada. Setuju ya? Karena compare nih. Kalau Kanadanya jamnya juga sama, jam 19.30 ya. Ini kan kakak tertuanya ini kan Amerika. Ya. Kalau misalkan dia Kanada itu data tenaga kerjanya menurun atau merah semua dan Amerika Serikat itu hijau, maka kita bisa lakukan buy dolar Kanada ya. Tapi stop loss sama taking profit nanti disesuaikan. Oke, inilah susunan dari data ekonomi bagian dari fundamental ya, dan kita akan fokus terhadap market movers yang tadi saya sampaikan, baik itu dari rapat OPEC untuk minyak dan untuk mata uang Australia, mata uang New Zealand, juga mata uang pairing Amerika Serikat atau dolar lainnya ya. Oke, kita lihat indeks dolar. Dimulai dari indeks dolar ya. Struktur dari indeks dolar saat ini berada pada area supply. Dan kebutuhan dari indeks dolar yang tadi saya sampaikan bahwa demand dolar masih banyak dipegang oleh pelaku pasar, bisa lihat dari pertengahan tahun semenjak ekonomi projection di bulan Juni, maka rencana kenaikan suku bunga pada tahun 2003 pertama kali disampaikan oleh Powell, dari situ mulai ada kenaikan sampai sekarang. Ya, bisa lihat ya, dari bulan Juni ini, begitu Powell menyatakan rencana kenaikan suku bunga minimum 2 kali pada tahun 2023 nanti dan disampaikan pada meeting economy projection di bulan Juni kemarin ya. Ini sudah kita bahas ya, economy projection di fundamental kemarin. Silakan cek ke YouTube ya. Dan mulai dari saat itu naik. Nah, kebutuhan dolar atau dari non-komersial adalah perbankan ya, menyatakan megang dolar sampai sekarang. Ya. Tapi yang namanya tren sekali lagi bukan garis lurus, ada gelombang-gelombang. Karena apa? Forex itu adalah pasangan, ada kala dolarnya menguat, ada kala pasangannya pun juga menguat ya. Dan indeks dolar tolak ukurnya itu adalah dari korelasi terhadap 6 mata uang inti yang ada pada indeks dolar. Pertama adalah bobot terbesarnya euro. Kedua, bobot terbesarnya adalah yen. Ketiga, bobot terbesarnya selanjutnya adalah
pound sterling, keempat Kanada, kelima Swedia Kron. Swedia Kron nggak ada mata uang ditransaksikan di Bapepti ya. Keenam Swiss franc. Nah, kenapa tiga bobot pertama ini sangat kuat? Karena antara dolar atau Amerika dengan Eropa dan dengan Jepang sama-sama negara industri. Bisa dipahami latar belakangnya? Kenapa kok bobot terkuatnya euro dan kedua Jepang? Ya, karena sama-sama negara industri. Oke, kita lihat pada candlestick-nya ya. Closing weekly tadi saya sudah sampaikan berada di area supply, dan di D1 ini kita lihat ada pola mother bar area. Ini mother bar ya. Nah, ini mother bar. Candle biru ini sebagai mamanya, dan ini adalah anak-anaknya. Nah, selama anak-anaknya masih berada pada cengkraman body mamanya atau diawasi oleh body mother bar-nya, ini masih dalam area supply, ini area demand ya. Kuning ini adalah weekly. Nah, ya, supply weekly. Jadi indeks dolar masih berpotensi sideways sampai jelang NFP atau data tenaga kerja Amerika Serikat. Jika positif data tenaga kerjanya, maka naik dolar indeksnya. Jika negatif atau memang tidak sesuai dengan ekspektasi atau pasar menganggap biasa saja, ya, maka akan ada terjadi taking profit atau penurunan. Ya. Oke, indeks dolar nggak bisa ditradingkan. Yang bisa ditradingkan adalah euro ya. Jadi indeks dolar sudah kita bahas, kesimpulannya masih sideways sampai NFP. Sideways itu berarti bukan berarti nggak ada pergerakan di jangka pendek. Ada pergerakan di jangka pendek. Kita bisa manfaatkan daily trade. Di saat sideways sebelum NFP, mohon jangan terlalu agresif untuk Anda menahan posisi terlalu lama. Jadi buatlah trading daily trade aja atau trading harian bagi yang merasakan atau bagi yang menjalankan swing trading atau lebih dari satu hari, baiknya gunakan SL plus jika sudah ada profit. Ya, jika belum ada profit ya tentukan SL-nya itu tetap dipertahankan, jangan direvisi-revisi kembali. Ya, jadi kalau misalkan ada profit, silakan gunakan SL plus sampai jelang NFP jika Anda menjalani swing trading. Tapi jika Anda menjalani daily trading, gunakan stop loss dan taking profit dengan target yang disesuaikan harian. Ya, range pergerakan harian euro kurang lebih rata-rata ya, rata-rata nggak pasti, bisa atas bisa bawah, bisa mencapai 60 sampai 70 pip per hari normalnya. Range pergerakan harian dari pound sterling di atasnya bisa sampai 70 sampai 80 pip ya. Dan New Zealand sama Australia itu hampir sama seperti pound sterling ya, kurang lebih tidak sampai jauh dari 100 pip per hari. Maka jika Anda tradingnya daily trade bukan D1, mohon maaf, maka gunakanlah transaksi win rate rasionya yang memang probabilitasnya besar dengan risk reward rasionya 1:1 atau 1:2. Oke, selanjutnya adalah euro dolar ya. Euro dolar kemarin saya sudah melakukan sebuah analisa ya. Jadi sebelum saya mulai analisa ini, kita lihat lagi closing weekly-nya. Nah, kurang lebih hampir sama nih. Seperti dolar indeks. Nah, menariknya di euro, support ini sudah ditembus. Suara musik saya ini dulu ya. Support ini sudah tertembus nih. Cek. Oke, sorry ya, tadi tersentuh ya. Maka ini akan berpotensi turun, ya. Tapi penurunan itu sekali lagi nggak linear ya, nggak ada tuh namanya pasar gelombangnya tuh linear lurus terus, nggak ada. Ada gelombang-gelombang. Karena apa? Pasangan mata uang itu nggak hanya satu, ya, berdua, euro terhadap dolar, ya, dan dua-duanya tersebut memiliki fundamental yang berbeda-beda. Ya, kita lihat D1. Nah, D1 kita perhatikan. Ini saya anggap, saya pinggirkan dulu ya.
Saya singkirkan dulu. Ini terjadi top yang sama. Perhatikan. Jadi jangan sampai Anda sell di mana, coach, buy di mana? Ya sabar, semua itu ada proses ya. Jangan buru-buru. Ya, ada proses edukasinya. Jadi tahapannya itu ada SOP-nya. Anda seperti pekerja, misalkan kita ini bekerja, ada satu aturan-aturan yang harus kita sepakati. Jangan tiba-tiba buka MetaTrader langsung klik buy atau sell. Ya. Apalagi misalkan Anda dapat signal, main ikut-ikutan saja signal tersebut tanpa Anda observasi lagi. Apalagi signalnya nggak pakai grafik. Ya, signal nggak pakai grafik itu saya bilang hoax. Kalau signal menggunakan grafik atau ada data grafik yang memberikan di mana buy, di mana sell, itulah fakta. Oke, kita perhatikan ini ada double top ya, top yang sama. Dan ini key level sudah ditembus. Nah, kita perhatikan ya. Jadi top yang sama ini kan tinggi polanya segini. Nah, kalau ini ditembus, berpotensi harga akan turun ke bawah sini. Ini saya sudah tandakan. Ada apa di bawah sini? Ya. Kita lihat ke belakangnya. Oh, ada resisten. Ya. Menjadi support. Ya. Dan ini juga resisten ini menjadi support, tapi bobot yang kuat adalah ini. Ya. Resisten menjadi support ini menjadi support selanjutnya untuk area bawah. Nah, inilah area keseimbangannya. Jadi harga akan coba menguji lagi ke atas. Ya. Nah, kalau kita ukur lagi secara filter trend, MA20 masih dalam kondisi ke bawah. Oke, kita masuk H4 ya. Ini berarti di candlestick D1 sudah ada tanda-tanda untuk koreksi atau retest ke atas ini, karena support yang sudah ditembus akan di-retest, akan diuji kembali, dan support ini bertindak sebagai resisten sekarang. Oke, masuk ke H4. Di H4 ini sebenarnya ada tanda-tanda juga, belum tentu sampai sini. Idealnya memang sampai sini. Ya. Idealnya. Ya. Kenaikannya, tetapi ini sebagai supportnya ya. Tunggu. Nah, targetnya itu nih kemarin tadi sudah saya ukur nih. Tarik Fibonacci sampai sini nih. Ini udah terjadi ya. Oh, ini belum nih. Udah terjadi ini ya. Ini kemungkinan besar akan berbalik market. Maka ini kita tarik ini ke sini. Yang satu wave lagi. Ini wave pertama, ini wave kedua. Kita pindah ke sini. Kemana siklusnya? Nih. Bisa ini, bisa ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sini. Ada 5 gelombang ya. Nah. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 nih. Dengan Elliott Anda bisa ukur di sini. Dari satu ini, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini adalah gelombang kelima. Satu wave ya. Biasanya 5 gelombang. Ya, dan ini pas 61,8% Fibonacci expansion, support become resistant. Nah, jadi ini masih terjebak di bawah sini, ya. Dan kita bisa melakukan area sell di sini, apalagi dengan trend line kita tarik lagi sebagai pendukung ya. Nih. Area buy-nya itu bisa di sini atau bisa juga di bawah sini. Ya. Nah, buy yang dekat boleh entry buy saat dia break dari MA20 nih. Oke, masuk ke H1. Nah, H1 ini menjadi level kunci. Kalau dia tembus ke atas ke Fibonacci expansion 100, maka akan berpotensi naik dan kita entry-nya menunggu sampai dia kepala cangkul ya, membentuk kepala cangkul begini. Breakout, koreksi lagi, baru targetnya itu adalah ke atas.
Nah, stop loss-nya itu kurang lebih di bawah sini. Maka kita rencanakan dengan Fibo, kalau saya entry di sini, stop loss di sini kurang lebih ada 32 pip, target pertama di sini, ya cukuplah target pertama 30 pip untuk trading harian ya. Tapi outlook-nya itu masih dalam kondisi koreksi. Outlook masih dalam kondisi koreksi sampai memang jelang non-farm roll nanti. Ya. Nanti tunggu breakout ya. Jadi buy after breakout. Ada buy after breakout, ada sell-nya di sini. Buy after breakout di sini. Dan menunggu pola candlestick reversal. Ini kan resisten ya. Dia breakout, body candle tutup di atas dan close retest ke bawah atau dia menguji lagi supportnya dan di sini membentuk pola candle bullish engulfing atau bullish pin bar, boleh buy targetnya sampai sini. Ya, sampai sini tadi ya. Stop loss di bawah sini. Dan kalau misalkan kita sell itu ya ditunggu area ini. Ya, tunggu area ini untuk sell. Dan kalau dia tembus, ini juga jadi area buy lagi nih. Kan jadi demand. Artinya market sebelum NFP masih sideways ya. Sampai setelah NFP. Nih. Dan kalau dia turun lagi, dia jebol ya ke sini. Ya. Hati-hati kalau dia jebol ke sini, closing candle di bawah dia akan ke sini. Maka di sini adalah area buy selanjutnya. Kalau dia breakout ke bawah area nge-sell. Jika dia breakout ke bawah ini, break ke bawah ya, ke low ini kita sell targetnya sampai sini. Target selanjutnya itu adalah di bawah sini, masih jauh tuh. Artinya buy-nya ini targetnya ke sini. Ini masih dalam rentang jangka pendeknya di sini. Ya. Dan jika misalkan dia turun lagi ke sini, jika tidak breakout atau tidak ditembus, maka targetnya ke sini. Masih dalam kondisi sideways. Kenapa sampai sini? Karena dorongan buyer-nya itu kurang kuat. Bisa saja di sini dia dorong lagi ke bawah, ya. Jadi daily trade itu diutamakan untuk sebelum NFP nanti ya. Karena kedua-duanya antara Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Amerika ini atau The Fed belum ada rencana, mohon maaf, belum terrealisasi untuk tapering. Oke. Bungkus euro. (30 menitnya segini ya. Ada pertanyaan untuk euro? Saya belum mau buy ya, saya lebih baik nunggu ini. Menunggu sampai ada pola candle reversal karena saya minggu ini saya jalankan price action dulu ya di time frame H1 atau di time frame H4. Entry-nya menunggu area ini tetap saya buat sebagai cluster support atau cluster resisten. Ya nanti jika ada candlestick yang mendukung di area buy atau saat breakout nanti barulah saya eksekusi. Ya, jadi tinggal siapa yang menempati candle di situ di area atau di cluster support atau resisten tersebut. Yang penting sudah kita rencanakan. Kalau saya buy di sini stop loss-nya di sini, kalau saya buy di sini ya stop loss-nya nggak jauh. Di bawah sini aja. Tapi dengan dukungan pola candle. Ya 25 pip boleh. Targetnya ke sini. Ya. Oke, bungkus. Belum bungkus ya berarti belum ini. Bungkus coach, bungkus. Oke. Siap, kita masuk ke pound sterling. Ya. Modul ini saya sudah kirim ke ini ya, saya share ke sini deh. Nah, modulnya sudah saya share di channel Telegram ya.
Yang belum dapat, ya, market review dan outlook. Modulnya sudah saya share di channel Telegram Trading Santai Kuswanto. Search saja, cari aja Trading Santai Kuswanto. Jadi modul atau ini ya, materi ini saya sudah share ke sini. Oke, selanjutnya adalah pound sterling. Kita lihat pound sterling, strukturnya hampir sama seperti euro ya. Ini saya sudah buat. Oke, di sini kita perhatikan pound sterling dari closing weekly-nya itu masih tergolong merah atau bearish ya. Dan di sini ada resisten yang berpotensi menjadi penopang, menjadi support ya. Dan sesuai dengan candle punya target yang saya tarik dari weekly ini, minus 100%-nya itu confluence atau berdampingan dengan resisten menjadi support. Kok nggak di sini coach resistennya ini banyak wick, banyak shadow. Makanya saya buat dengan line chart. Nah, dengan line chart saya temukan di sini. Nah, lebih presisi dengan line chart. Kalau dengan candle, ya bukan berarti nggak valid juga ya. Saya ambil closing candle-nya itu di sini, ya karena nggak ada high low-nya kalau dengan line chart. Nah, ini saya dapatkan dengan line chart, jadi saya temukan bahwa resisten ini sekarang bertindak sebagai support. Sekali lagi, resisten ini sekarang bertindak sebagai support. Kalau rekan-rekan nggak dapat di mana untuk keseimbangannya karena terganggu dengan wick atau shadow-nya ini, maka silakan gunakan line chart. Nah, kelihatan. Untuk mencari titik keseimbangannya sih, ya nanti kita balikan lagi ke candlestick. Ya. Jadi di sini kita perhatikan bahwa weekly masih ada pelemahan atau masih ada tekanan Inggris, karena Inggris pun juga masih dalam kondisi konflik, fundamentalnya tidak terlalu stabil, maka kemungkinan besar masih ada tekanan terhadap pound sterling sebagai mata uangnya. Oke, masuk D1. D1 kita lihat lagi di sini, ada support yang berhasil ditembus, ya, maka bisa saja dia akan koreksi di sini, atau kita tarik lagi nih. Atau dia akan berbalik di sini. Ini ada area sell, ya. Area sell di sini juga ada support atau resisten. Ada pin bar di sini jadi area sell. D1 ya, bukan berarti D1 untuk entry, enggak. Kita sudah tentukan ada cluster-cluster yang memang mendukung, ya. Cluster apa? Support resisten. Oke. Area supply-nya di sini ada. Ini juga ada area supply juga. Ini. D1 kita lihat, kita tandain dengan warna hijau. Begitu kita masuk di H4, maka kelihatan di sini ada area supply dan di sini ada area supply juga. Ya, bisa juga mata uang ini, nah, ini saya berikan warna hijau. Ini belum ada rencana plan entry ya, walaupun di sini ada hidden bear divergence ya. Kalau misalkan entry sekarang, nah, hidden bear divergence-nya jika mendukung, stop loss-nya agak jauh nih. Stop loss-nya di sini nih. Agak jauh. Targetnya ke sini. Tetapi sabar lagi sampai sini ya. Sabar lagi sampai sini nih. Sampai area ini. Nih, targetkan ini aja. Sampai area ini ada area supply. Kalau untuk sell, untuk buy nanti di sini ada pin bar. Tandai lagi warna hijau, warna biru ya. Ada pin bar yang bertindak sebagai support karena area demand. Bisa pin bar ini, bisa pin bar ini nih.
Tapi pin bar ini yang berhasil mendorong ke atas dengan long blue candle. Kalau pin bar ini atau area demand ini nggak terlalu kuat. Ini yang kuat kenapa? Karena dia sudah berhasil setelah menjadi pin bar langsung long blue candle atau candle yang biru yang panjang. Maka ini menjadi base, ya, base demand, ya. Jadi area buy-nya di sini, stop loss-nya itu di bawah sini. Ada dua sih ya, area buy bisa di bawah sini 1.13347 dengan area ini. Nah, kalau ingin swing trading ya tunggu sampai sini atau sini. Coba kita masuk ke H1. Nah, H1 ini ada pin bar juga ya, berarti mendukung ini ya. Stop loss-nya di bawah sini. Nah, kalau kita entry di sini, rencana entry di sini buy, maka stop loss-nya di bawah sini, patokan ini. Ya. Ini swing low ini ya. Harga terendah ini menjadi stop loss, kasih spare. Nah, kurang lebih lumayan jauh nih. Area bisa di atasnya, bisa di tengah, bisa di bawah. Ya. Kalau di bawah hanya kita dapat 40 pip. Kalau di tengah kita mendapatkan kurang lebih 55 pip ya. 55 pip. Ya, stop loss di sini. Targetnya ke sini, target pertama, target kedua di sini. Ya. Nah, ini skenario untuk buy. Nah, skenario untuk buy. Ini area ya, bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah. Dan skenario untuk sell itu ya di sini. Stop loss-nya di mana? Di sini, di atas garis hijau. Coba kita ukur. Wah, agak jauh nih. Targetnya ke sini memang 1:1 di sini. Bisa sell di area ini, bisa sell di sini nih area soalnya ya. Yang penting stop loss-nya di atas swing ini nih. Di atas harga tertinggi tanggal 27 September. Ya. Di atasnya ini. 1.374 stop loss-nya. Mau entry sell-nya di sini atau di sini, yang penting stop loss-nya atau resikonya di atas ini. Tinggal Anda yang menentukan ya. Targetnya itu 1:1 boleh atau 1:2 juga boleh. Oke. Ini saya sebut area ya. Area bisa di sini, bisa di tengah-tengah ini. Wah, kok nggak pasti kok di sini? Ya nggak ada yang pasti. Dan nggak ada yang tahu persis berapa level di situ. Ya. Ini kita hanya mengetahui tanda-tandanya dia akan berbalik di sini. Berbaliknya di sini atau di sini kita kurang tahu pasti. Maksudnya adalah ini sebuah area. Ya. Kalau kita tentukan dengan candle bisa saja sih, kita coba. Ini candle pin bar ini ya. Ini area kesetimbangannya. Ya, misalkan dia urutkan sini, saya telusuri satu-satu per candle. Oh, bisa di sini nih. Bisa di sini. Kalau ini ditembus, maka kita ambil di sini. Ya. Oke. Nah, bisa di sini nih. 1.359 atau 360 lah. 1.360 ya. Nah, di sini stop loss-nya nanti di atas swing high candle-nya aja sih kalau nggak mau besar-besar sampai atas ini. Ya. Nah, targetnya misalkan gini. Di sini Anda entry di sini. Target stop loss-nya di atas dari Fibonacci, ini kan ada Fibonacci nih. Di sini deh stop loss-nya 50 pip deh, 1367. Target pertama di sini. Target kedua di sini. Ya, ini kurang lebih ada 50 pip tadi ya. 60 pip lah. Ya, 60 pip. Resikonya 60 pip kalau di sini, sell di sini. Target di sini 60 pip udah dapat profit. Target kedua di sini adalah 120 pip. Oke? Bungkus? Ya. Harus ada rencana exit. Rata-rata trader itu nggak ada rencana exit, jadi terfloating, bingung keluarnya gimana, sehingga
pusing posisinya terlalu banyak, ya nambah lagi, ujung-ujungnya locking, ya ujung-ujungnya locking itu adalah kerugian yang tertunda. Jangan sampai locking deh, pusing ntar. Kita prinsip dagang saja ya, kita dapat untung atau rugi itu ya harian, dengan kerugian itu sudah kita patokkan di berapa, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal ini nih. Ya. Di sini takut kehilangan menyebabkan trader membiarkan kerugian kecil berubah menjadi kerugian besar. Sadari bahwa di balik peluang adanya risiko yang harus kita ambil sesuai batasan kita. Batasan kita berapa pip? Nah gitu aja. Dan berapa persen dari modal kita. Nah itu ada pelatihannya kan, money management di YouTube channel saya dan di kelas-kelas premium saya sudah ada. Oke, rencana gini ya. Jika dia langsung ke atas ya kita area sell di sini, ini area buy. Ya, harga masih di tengah-tengah. Ibarat roller coaster masih menunggu kepastian, ya. Nah, bisa saja di sini nih. Ini resisten ini bisa jadi support. H1. Dan ini berpotensi ya, berpotensi, ada Pak Gunarjo nggak? Hidden bull. Iya Pak. Berpotensi Pak ya. Di H4 berpotensi hidden bear. Ya, ini. Di H1 berpotensi hidden bull. Dia jika turun di sini, kita ambil dari sini ya dia akan berpotensi hidden bull divergent. Nah, Pak Gunarjo ini adalah salah satu yang sudah nyaman atau saya bilang menuju pakar ya, menuju pakar divergen pada grafik. Ya, salah satu member trading santai. Oke, kurang lebih seperti itu ya planningnya di H1. Bungkus. GBP. Setelah GBP berarti kita masuk kepada Japanese Yen. Kenapa Japanese Yen? Karena USD Japanese Yen ini menjadi tolak ukur dari perekonomian Amerika dan Asia, ya terutama yang besar sekarang ini. Ya. Masuk ke USD JPY. Oh, ini udah kemarin kita udah melakukan analisa soalnya. Oke, kita lihat weekly candle membentuk bearish pin bar dan berada pada resisten level, mendekati resisten level dan areanya. Ya. Ini resisten ya. Dan dia mendekati resisten, ada bounce atau ada penolakan di sini, maka berbalik berbentuk bearish pin bar, tetapi bearish pin bar-nya ini tergolong KW. Kata Bro Erik nih, Bro Erik libur 2 minggu nih dia. Jadi bearish pin bar ini tergolong KW. Kalau misalkan bukan KW gimana? Misalkan ori, warna merah. Namanya bearish, closing-nya di bawah. Ini closing-nya di atas, terbentuk, tervisualisasi warna biru. Maka saya bilang bearish pin bar KW. Paham ya KW ya? Kalau ori gimana? Ya merah. Shooting star-nya merah gini nih. Nih kayak gini nih, merah nih. Ini bukan KW nih. Asik. Ya, ini bukan KW nih. Kalau ini KW, hati-hati. Masih ala-ala ya. Ya. Kita perhatikan kalau misalkan dolar yen closing candle minggu depan tutup di bawah dari open dan close bearish pin bar KW ini, maka dolar yen akan turun, berpotensi turun. Tetapi kalau tutupnya di atas dari open dan close bearish pin bar KW ini, maka resisten ini yang di atas 112.222, angka cantik nih, 1.2222 akan diuji kembali. Ya, akan diuji kembali atau harga akan naik sampai sini. Ya, karena closing candle minggu lalu bearish pin bar KW. Kita masuk D1. Nah, D1 dari bearish pin bar KW tersebut, oke, pin bar KW tersebut ada potensi
bearish engulfing, dan sini sudah terjadi, bukan potensi lagi, sudah terjadi bearish engulfing. Dan ini resisten ini berhasil ditembus, ya, dan harga masuk lagi ke bawah atau gagal breakout atau false break di sini. Nah, setengah body candle dari bullish engulfing ini menjadi area untuk sell. Ya. Pak Selamat udah selamat nggak nih? Maksudnya akunnya ya, sell-nya sudah dilepas belum? Belum, Coach. Aman, Coach. Masih Oke, SL plus. Dijaga SL plus. Oke, siap. Oke, ini areanya ya. Jadi kita masuk H4. Nah, kurang lebih di sini nih. Ini untuk area sell selanjutnya. Ya, walaupun di sini ada namanya bearish pin bar yang bisa saja ini kan base. Kalau dalam supply demand itu base. Tapi base kalau tergolong banyak ini nggak terlalu kuat ya untuk area membentuk base-nya. Kalau bentuk pin bar yang valid itu lumayan kuat gini nih. Nah, kurang lebih di sini, dan ini ada bullish engulfing. Ini juga ada resisten menjadi support, ya kita jadikan suatu base juga di sini. Nah, saya hitung dulu candle punya TP. Satu candle ini, satu bearish engulfing atas, sudah tercapai, tarik lagi satu candle lagi, ya. Nah, kemungkinan besar sampai sini nih Pak. Sampai area ini, baru dia berbalik. Ya, tapi prediksinya bisa sampai di sini naiknya atau bisa di sini, karena ini juga ada base juga, base area supply ya. Ada supply di sini. Ya. Jadi kemungkinan besar kalau naik pun juga sampai sini, ya kalau kira-kira di sini ada rejection, Pak Selamat jangan dilepas karena potensinya sampai sini. Potensi sampai area ini. Dan di sini mungkin akan berbalik lagi ke atas. Nah, inilah forecast-nya. Forecast map-nya ya. Dari rencana atau outlook dolar yen. Ya. Oke, bungkus ya. Ini banyak yang sing out nih. Ya, bungkus ya. Yang lain gimana nih? Mas Irsyad. Mas Kus mau tanya Mas Kus. Silakan. Mas Pak Emus. Mas, kalau outlook-nya itu untuk sampai akhir pekan ini ya, Mas? Sebelum non-farm pro. Ya. NFP kan di minggu ini, ya. Yeah. Maka berpotensi harga masih buy technical. Nanti saat NFP mungkin di awal atau saat dirilis harga akan bergejolak dan beberapa jam selanjutnya akan back to technical sesuai dengan data tenaga kerja yang dirilis di Jumat besok. Nah, sekarang masih dalam kondisi mencari pola pergerakan gelombangnya atau saya sebut forecast map. Ya. Prediksi yang ke depan untuk sebelum non-farm pro. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa sebelum NFP kita optimalkan trading daily trade atau jangka pendek harian, ya. Kalau misalkan kita jangka pendek harian, maka stop loss dan taking profit-nya itu ya pendek, sesuai dengan market struktur nanti di time frame kecil. Dan jika yang swing trade, silakan ditahan posisinya, tetapi dijaga dengan stop loss positif. Tadi Pak Selamat saya bilang stop loss plus masih dijaga untuk menjaga sell posisi dolar yen ini. Walaupun kena stop loss, tapi positif atau profit. Ya, nanti kita sell lagi di area ini. Ya. Oke, kita setelah dolar yen berarti simpulannya adalah dolar yen begini ya. Kesimpulannya, modulnya ada di channel Telegram saya. Ya. Dan setelah dolar yen yaitu XAU USD. Nah ini Mas Irsyad nih. Nah ini sudah saya buat ya. Tapi saya kosongkan lagi ya. Saya poloskan lagi. Karena tiap minggu kita trading santai premium ada coaching dan market review ya. Kita lihat closing candle weekly. Nah, menariknya di sini ada pin bar ya.
ada bullish pin bar. Apa tuh bullish pin bar? Yaitu adalah tanda dari buyer, ya, atau tanda dari pelaku pasar beli atau buy yang terjadi minggu lalu. Dari minggu lalu, ya. Dan di sini kita lihat pembalikan dari pin bar ini terjadi karena pin bar sebelumnya. Maksudnya adalah secara price action 50% dari bentuk pin bar ini menjadi support, terjadilah. Maksudnya adalah pin bar ini ya, hammer yang sebelumnya dia naik, dia bounce di sini 50% sesuai dengan teori price action candle. Oke. Targetnya sebenarnya masih ada di atas nih. Targetnya ke sini ya, dan di area ini. Anggaplah kita nggak usah pakai Fibo, ini sebagai suatu target resisten ya. Kita bikin beberapa level ya. Weekly, oke, kita rapikan dulu. Ini untuk emas ya. Jadi kita harus tahu forecast-nya kemana nih pergerakan mappingnya. Tetapi forecast itu nggak 100% ya. Harus ada batasan antara exit dan entry, stop loss dan taking profit-nya. Oke, ini saya cancel. Walaupun ini masih valid ya. Masih valid, saya bikin warna kuning deh. Tapi nggak ambigu, ntar saya hapus nih. Ini area ini ada supply nih. Ini ada supply area, saya buat warna kuning ya. Kuningnya agak soft ini. Nah, nih. Bearish engulfing ini menjadi area supply dan bertindak akan menahan. Oke, sekarang pin bar ini saya buat candlestick. Saya buat stok Fibonacci retracement dari satu pin bar ini dari bawah ke atas. Dari core ke atas. Yang merah ini saya batasi sebagai stop loss ya. Batasan risk. Ya, jadi pin bar ini saya tarik Fibonacci dari bawah ke atas, saya berikan warna levelnya kuning karena weekly ya, bukan partai ya, bukan karena partai, karena weekly itu profil warna saya kuning. Ya kalau monthly itu merah. Nanti saat bulan baru. Karena ini weekly plus monthly juga nih ya. Ya, dia setengah body ini. Ini juga doji ya. Nah, weekly-nya seperti ini, plus monthly, dan kita masuk ke D1 sekarang. Nah, artinya gini, tahapan analisa kita itu adalah dari time frame besar ke time frame kecil. Mencari kesimpulan benang merahnya ya dengan time frame besar. Lalu nanti kita turun ke bawah analisa kita atau dinamakan top down approach atau top down analysis dengan sampai ke time frame kecil letak kita eksekusi, yaitu bisa saja H1, H4 atau M30 ya. Untuk eksekusinya berdasarkan kesimpulan support and resistance yang terjadi di time frame besar ke time frame kecil. Oke, kita perhatikan ini. Ada bullish engulfing yang bertindak sebagai area demand. Warna hijau. D1 ya ini ya, warna hijau. Sekarang harga akan berpotensi koreksi dulu karena ini akan berpotensi ya, hidden bear divergence ya. Kemungkinan dia naik dulu ke sini bisa ya. SL-nya jangan perhatikan nih. Dan perhatikan angka ini. Kita tarik ini adalah 50% yang ke sini. Tarik 50% dari pin bar weekly, berarti 50%-nya itu di harga 1742. Nah, ada dua plan nih. Nih, kita perkecil ya. Ini gelombang naik, ini gelombang turun. Nah, dari atas ini kita tarik trend line. Di H4 ya.
Warna H4 saya bikin warna biru karena di bawah D1. Nah, saya perbesar lagi ya. Ada beberapa rencana jika candle ini berhasil menembus, ini masih prematur ya, berhasil menembus dari trendline ini, menembus artinya bodinya, jika tutup di atas maka harga akan menguji ke sini. Ke minus 100 atau minus 27 ini. Ya. Nih. Forecast map-nya pertama ke sini. Kalau dia tembus, dan di sini kita saat koreksi itu kita bisa mencari peluang untuk entry. Ini. Cari entry-nya di sini dengan pola candle reversal, dan targetnya itu adalah ini. Bisa ke sini ya. Ini adalah ada kuning, warna kuning ini adalah area supply di weekly. Dan jika dia koreksi turun, ya, misalkan ini tidak jadi naik tapi turun, hati-hati untuk sell. Ada dua pilihan untuk entry lagi di bawah, yaitu di sini. Antara 50% dan 76,4%. Sampai sebelum NFP ya nih. Oke, kita rencanakan dengan Fibonacci. Tunggu, Fibonacci saya kasih warna ini dulu. Jangan kuning. Nah, biru. Oke, rencana buy pertama di sini. Stop loss-nya itu di bawah swing low. Ini agak besar ya stop loss-nya ini. Kurang lebih 100. Maksimum saya lakukan 150 pips ya kalau stop loss di emas ya. Saya naikkan lagi dari 100 pip ke 150 pip. Ya. Targetnya juga sama, 150 pip di sini. Jadi 1:1-nya di sini kurang lebih gelombangnya. Ya. Dan kalau buy di sini, stop loss-nya di bawah sini nih. Memang agak jauh buy stop loss-nya sih. Kita tunggu candle. Makanya daripada itu saya nunggu candlestick. Nunggu candlestick yang tutup di level-level ini dan membentuk pola reversal candle. Ya. Maka saya bisa lakukan untuk buy. Nah, H1 akan potensi naik nih. Tapi kenaikannya ini belum kuat. Dia berada pada support yang bukan strong support. Ya. Walaupun ada kenaikan, paling sampai sini. Setelah H1 ini membentuk morning star candle. Tinggal tunggu saja nanti jam 12. Ya, morning star candle, maka ada kenaikannya paling ke sini. Dia coba tembus sini soalnya. Ya. Nah, lalu entry di mana? Saya ngambil kesimpulan agak jauh ya. Kesimpulan ya, bukan eksekusi. Antara kesimpulan di sini dan kesimpulan di sini. Dengan menunggu kesimpulan candle reversal di sini, area buy, dan kesimpulan candle di sini, saya pribadi ya, kalau untuk sell gimana coach? Ya boleh saja sell. Yang penting stop loss-nya itu di atas ini nih. Agak jauh. Ya. Nah, kalau di atas ini area buy setelah breakout. After breakout ya. Dia breakout ke atas, koreksi dikit. Dan dikoreksi di sini membentuk engulfing atau pin bar. Boleh buy, targetnya ke sini. Prosesnya masih lama ya. Masih lama, jadi nggak bisa sebarang langsung buy, langsung sell. Ini masih di area resisten. Perhatikan nih. Ini masih di area resisten. Ya. Ini area koreksi. Ini area demand. Ya. Stop loss-nya itu di bawah sini. Di batasan stop loss. Kasih satu swing, kasih spare ya. Jangan nggak kasih spare. Nah, saya lebih menunggu saat dia breakout dan koreksi, atau saat dia turun ke bawah, karena saya nggak sempat waktu untuk memperhatikan. Jika teman-teman perhatikan dia turun, silakan short posisi atau sell. Tapi hati-hati, anginnya masih angin naik nih. Ya. Anginnya masih angin naik.
Kenapa kok dia emas itu kuat? Karena dolar pun juga masih berpotensi bolak-balik nanti kepastian dari tapering, dan emas juga dibandrolkan dengan harga dolar. Jadi kalau terjadi pelemahan atau demand dolar sedikit atau berkurang, emas akan menguat. Oke ya, ini ya. Bungkus, ada pertanyaan untuk gold? Oke, aman ya? Responnya dong. Aman, Coach. Bungkus ya. Kalau nggak bungkus, nggak berubah-ubah. Ya. Jangan lupa, udah ngopi belum? Ya kembali lagi, sebelum NFP ini masih tergolong mencari pola pembalikan daily trade. Sekali lagi, di dalam transaksi kita lakukan sebelum NFP, optimalkan daily trade terlebih dahulu atau trading harian dengan risk and reward yang tidak terlalu jauh ya. Dan jika memang konsep Anda swing trading, silakan terjaga dengan stop loss yang taking profit sebelum non-farm pro. Oke, kesimpulannya di sini adalah emas masih tergolong mencari pembalikan naik dan masih mendobrak ke atas. Ini kan sebelumnya nih. Selanjutnya adalah crude oil. Nah, crude oil ini menjelang rapat OPEC ya. Saya hapus dulu ya. Nah, closing weekly masih tergolong bullish dan dia berada pada level resisten nih. Ini kalau datanya lengkap, di atasnya di tahun-tahun sebelumnya ada support yang bertindak sebagai support saat itu. Sekarang bertindak sebagai resisten. Oke. Nah, di sini kita perhatikan harga ini tergolong masih harga penentuan, dan jika rapat OPEC untuk mengenai kolaborasi produksi itu sepakat, ya mungkin akan terjadi penurunan, ya. Nah, di sini kita perhatikan lagi pergerakan D1 ya. D1 ini bisa terjadi double top ya. Jika ada seller masuk di sini, maka berpotensi akan turun. Tapi jika dia breakout, nah breakoutnya ini saya ambil kesimpulan dari expansion H4, mencari target di atasnya. Dengan cara gini nih, dari harga termurah sepanjang masa, ya, termurah yang terdekat gini ya, 23 Agustus, saya tarik Fibonacci expansion. Fibonacci expansion ini adalah Fibo proyeksi ya ke depan ya. Nah, satu wave ini saya jadikan sebagai tonggakan utama ya. Ini dia naik di gelombang koreksi di sini. Nah, dari sini saya ingin tahu forecast map-nya kemana dari target ekspansi. Maka antara titik ini dan titik ini sebagai titik koreksi, dan titik ini sebagai swing low dan swing high. Ya. Saya ambil expansion-nya ini, fiturnya. Sekali klik kedua dan koreksi. Ini ya. Oke. Rapikan dulu. Ya. Oke, setelah saya rapikan, to the pip di sini ya. Saya perbesar. To the pip dengan key level ini nih. Harga tertinggi ini dan harga terendah ini juga terbentuk karena resisten become support, 61,8 di break, dia sekarang menjadi support, ya. Ini menjadi area buy yang memang level kunci pada jangka pendek. Sorry, jangka menengah ya. Jangka menengah di sini. Dan ini area sell ini masih bertindak menjadi area sell, kemungkinan besar dia akan diuji kembali karena pengujian ini bisa saja mendobrak ke atas. Dan jika tidak berhasil diuji, maka akan terbentuk penurunan sampai sini. Ya, oke, kita nggak akan pernah tahu dia
jadi ke atas atau enggak. Kalau dia tembus ke atas, berarti kemungkinan besar target expansion-nya sudah menanti. Ya. Kalau dia tembus ke atas. Jadi kalau misalkan dia breakout dengan hasil kesepakatan yang enggak terjadi, maka koreksi akan terjadi, kita manfaatkan dulu, dan targetnya bisa sampai mungkin maksimum sampai $81 per barel. Ya. Jika dia break ini ya, oke. Berarti buy after breakout. Oke, kita masuk ke H1. Tapi kalau tidak jadi breakout, dia membentuk pola candlestick turun atau reversal candle, maka di sini menjadi area sell yang valid. Ya. H1. Nah, H1 kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harga masih di area yang tinggi atau resisten. Ya. Kalau kita buy di sini itu terlalu nggak logik ya. Walaupun buy di mana saja pun juga nggak jadi masalah, yang penting adalah exit-nya. Tetapi secara prinsip saya tetap akan mencari buy di area atau level support. Di mana area support? Ini gampangnya di sini nih, manuver yang pernah terjadi. Ya. Dan ambil satu candle, pin bar aja nih, yang berhasil dia mencetak dorongan buyer kuat, maka ini bisa menjadi area demand. Warna biru. Karena H1. Oke. Dan strong buy selanjutnya saya anggap di sini nih. Sorry, ini nih. Ini atau ini nih. Ini strong buy ya. Di sini. Nah, kalau di H4, di H1 ini. Ya. Jadi kalau jika ada harga turun ke sini, boleh nggak short sell coach? Boleh saja. Misalkan breakout ini mungkin mundur ke M30, dia tembus ini, ya tembus support ini ya. Stop loss-nya di berapa? Kita rencanakan di sini stop loss di atas ini. Satu swing ini. Ya, kurang lebih ada 73 poin ya. Jika kita sell-nya di sini kalau tunggu breakout ini ya. Ya 75 poin lah stop loss-nya. Targetnya ke sini. Stop loss 75, target 75 di sini. Kalau untuk short ya. Nanti di sini ini karena ini ada base, ini perhatikan di sini ada base ya. Ya, ada konsolidasi di sini, maka di sini akan berpeluang menjadi area buy. Area buy-nya ada bisa di sini atau bisa di sini. Ya. Oke, kalau short di sini boleh, tapi dengan catatan stop loss-nya di atas dari shooting star nih. Nih. Ini juga ada MA 200 ya. Kenapa 200? Warna merah. Nah, kalau saya pribadi kan tahu. 200 ini separator bulanan, ya. Kalau dia naik akan berpotensi menjadi support, ya. Jadi ini bisa jadi area demand dan di sini ada MA 200 yang berpotensi menompang menjadi support, ya. Oke. Kalau untuk sell sekali lagi tunggu koreksi lagi ke atas atau memang ambil di sini. Ini pin bar ini jadikan 50%-nya nih. Saya tandai deh, nih. Nah, boleh sell di sini setengah pin bar ini ya, sehingga stop loss-nya nggak jauh. Atau dia breakout ini, kelihatan 15 menit ini membentuk konsolidasi nih. Siap-siap aja. Di atasnya ada shooting star ya, ada doji. Ya. Ini ada konsolidasi, tunggu dia tembus, barulah kita eksekusi. Ya. Atau rencana atas dia koreksi dulu ke atas, baru eksekusi. Oke, saya lihat dulu stokastik osilatornya, apakah ada tanda-tanda yang mendukung? Ya. H1 tidak ada, H4 normal ya, tapi sudah pada overbought, siap-siap saja dia turun ya. Dan manfaatkan sell itu stop loss-nya di atas ini. Ya.
Oke, bungkus crude oil sambil nunggu mungkin rapat OPEC nanti ya. Nah, ini kesimpulannya nih. Kesimpulannya di sini. Ya, Bu Tini ya. Sambil nunggu rapat OPEC, Bu ya. Kita lihat lagi di sini. Boleh short, tapi stop loss-nya siap-siap nih. Ini level kritikal karena kalau dia tembus, ini sepanjang masa nih, Bu ya. Hati-hati nih. 76 atau 77 lah saya bikin. Ya, sepanjang masa area ini. Oke, selanjutnya itu kita bahas stocks indeks Amerika, terutama Dow Jones dan Nasdaq. Ya. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya. Oke, dilihat dari weekly, memang stocks indeks Dow Jones ini sudah sangat tinggi. Ya. Tapi belum tentu paling tinggi. Ya. Nah, di sini kita lihat pada time frame D1, ada suatu persamaan atau membentuk pola W, ya. Pola W ini ya, wave-nya, dia turun, dia naik, koreksi lagi, dan berpotensi naik. Nah, ini jadi penentu nih. Dan ini membentuk bullish piercing di D1. Dan saya sebut di sini sebagai double bottom, ya. Jadi bottom yang sama, kurang lebih walaupun nggak presisi ya, nggak presisi dia sama, tapi ini kurang lebih kalau gunakan low ini ke low ini kan rejection, ini berpotensi menjadi bottom yang sama. Dan bottom ini membentuk bullish engulfing nih. Ya, bullish engulfing yang sangat besar di sini. Dan kalau saya tarik candle punya TP dengan Fibonacci, candle ini bullish engulfing saya targetkan ke sini. Kemungkinan besar harga itu akan menguji ke sini dulu nih. 34.500 dengan 34.900. Karena candle engulfing ini saya tarik dengan Fibonacci dan saya targetkan candle ini punya targetnya sampai seberapa. Fibonacci ini canggih loh. Koreksi 50% sudah berhasil ya. Nih. Begitu candle selanjutnya itu koreksi 50%, nih. Fibonacci dia bounce ke atas, sekarang dia koreksi lagi di sini. Nah, kurang lebih mappingnya begini nih. Dia akan menguji sini. Nah, ini ada area supply. Minus 100 biasanya berbalik dulu. Minus 100 Fibonacci itu ibaratnya lapangan bola, dia koreksi dulu di sini. Dan dia coba tembus lagi ke atas ini. Ini bisa jadi area sell. Ini juga bisa jadi area sell. Nah, kenapa yang atas bisa menjadi area sell? Karena double bottom ini berpotensi menjadi neckline-nya. Neckline double bottom. Dan jika tidak menjadi neckline, dia juga bisa menjadi potensi double top di atas ini. Nah, maka kalau ditembus, ini bisa lari ke atas kalau ditembus ke atas ya. Oke, dia di Dow Jones, jika membentuk pola pin bar di H4, tapi di sini mohon hati-hati, stokastiknya koreksi dulu, berarti dari H4 ini membentuk pin bar, ambil setengah lagi. Ambil setengah bodinya sebagai koreksi. Jika membentuk pin bar, ya, setengah body ini menjadi koreksi atau di 34.200. Nah, dari sini barulah boleh buy, targetnya sampai sini. Ya, di sini ada minus 100% dari target candle-nya ini akan berpotensi melawan atau koreksi bounce. Di sini karena ada area supply. Ya. Stop loss-nya kalau kita buy di setengah body candle pin bar ini ya, nanti di jam 12 akan berganti candle di bawah dari 34 ini nih. 34.000 ya. Atau di bawah dari swing low candle ini. Ya.
Oke. Targetnya ke sini dan juga ke sini ya. Siap-siap dengan stop loss-nya juga di bawah sini ya. Dan gunakanlah sabuk pengaman sebagai penyelamat Anda atau money management. Selanjutnya Nasdaq kurang lebih sama pergerakannya seperti Dow Jones ya. Karena Nasdaq kita mengacu dari analisa kita minggu lalu, valid di sini membentuk pin bar. Ya. Membentuk pin bar. Dan pin bar ini kita targetkan lagi dengan Fibonacci. Maka akan berpotensi naiknya sampai sini, minus 100 patokan saya ya. Kenapa minus 100? Itu ada area keseimbangannya di situ. Nah, patokannya sampai sini nih, 15.033 atau di 15.100 nih bikin bulat, bisa 100, bisa 127, bisa 1,1. Karena di sini ada supply nih. Ya, kita perhatikan sini ya. Dan entry buy-nya itu kurang lebih di bawah sini nih. Karena ini masuk area demand ya. Ini area demand. Maka kita begitu masuk ke H4, ini ada area demand juga ya. Pin bar ini. Jadi kemungkinan besar Nasdaq itu kalau ingin dibeli stop loss-nya di bawah sini ya. Nasdaq itu udah ganti candle tuh ya. Ke sini 61,8 benar, boleh ya. Stop loss di bawah sini. Targetnya itu bisa ke sini. Dan sini berpotensi berbalik lagi. Ya. Nah, ini ada base menjadi area sell ya. Bisa juga menjadi patokan untuk kita short posisi atau sell. Ya, sekali lagi, Nasdaq kemungkinan besar akan koreksi dulu sama seperti Dow Jones ya. Dengan catatan kalau ingin Anda price action, tunggu sampai dia breakout dari MA 20 dan 10 ini. Ini trend line-nya juga digunakan boleh. Itu udah tembus ya sebenarnya ya, dari trend line sebenarnya udah tembus. Nah, nih. Berarti kemungkinan besar ke sini. Kalau kita di H1, nah di sini aja nih kelihatan. Kurang lebih di 14.645, stop loss-nya di sini. Di bawah low ini boleh, atau di bawah sini juga boleh. Ya. Targetnya itu kalau kita entry, saya gunakan Fibo aja deh. Warna biru. Yang penting kita udah tahu target untuk ke atasnya. Sama seperti Dow Jones tadi. Ini saya hapus ya, yang hijau. Analisa dari harian. Kalau saya buy di sini, buy sekarang maksudnya, stop loss-nya memang agak jauh sini nih. Sini. Targetnya ke sini. Kalau saya buy di 14.762 ya. Stop loss-nya di bawah sini. Dan kalau saya buy di sini, stop loss-nya tetap di sini, targetnya ke sini, bahkan targetnya ke sini. Ya. Nah, ini adalah area sell yang kita tunggu untuk membentuk pola candle reversal, ya. Bukan sell di sini, bukan sell di sini, tapi lebih baik sell di sini. Karena apa? Di sini ada base dan stop loss-nya itu di atas dari base-nya tersebut. Ya. Misalkan Anda sell di sini. Enter ini dibalik lagi ya, dibalik aja ya ininya. Nah, Anda sell di sini rencananya stop loss-nya di mana? Swing high ini atau di atas dari trendline ini boleh. Nah, targetnya kemana? Target pertama di sini, target kedua di sini. Ya. Nah, kalau misalkan ada pembalikan turun di sini, mendukung untuk sesuai dengan pergerakan gelombang yang jangka pendeknya yaitu adalah koreksi turun. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk Nasdaq dan Dow Jones, silakan.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk weekly outlook minggu ini ya. Sekali lagi, kita melakukan aktivitas trading ini sama seperti kita menjadi seorang karyawan dan sudah ada aturan-aturan dari pekerjaan kita. Ya, maka trading seperti aktivitas karyawan di perusahaan ya, jangan kita kecil hati, oh saya jadi karyawan, ini kan uang kita, uang saya. Bukan seperti itu egonya ada. Lakukanlah sistem yang ada, yang sudah dijadikan SOP. Maka ada aturan-aturan SOP tersebut yang akan kita jalani. Jika dilanggar, akan ada penyampaian lisan atau SP kalau karyawan ya, sampai PHK atau margin call ya. Maka disiplinlah, tunggu sampai harga menjemput potensi buy, the best of buy kita di area support yang sudah kita susun, dan the best of sell pada area atau cluster resisten yang sudah kita susun, dan batasi resiko kita atau batasi dengan stop loss kita, dan targetkan keuntungan kita. Ya, stop loss sama stop loss TP itu ada dua ya. Cara menentukan stop loss dan taking profit itu ada dua. Ya, pertama market struktur swing low swing high ya seperti yang tadi kita jalankan. Yang kedua adalah maksimum drawdown, yaitu maksimum dari kerugian modal yang kita tanamkan di broker ya. Dan sekali lagi, kita trading ini adalah mengelola resiko dan bonusnya adalah profit yang kita dapat. Ya, setelah kita lakukan aktivitas SOP ini, maka buatlah sebuah jurnal atau evaluasi dari hasil yang kita dapat selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun, sehingga eksistensi Anda di industri ini menjadi matang dan uang akan berpotensi Anda dapat. Karena Anda sudah menjadi profesional trader, menjalani SOP yang ada, dan batasi kerugian. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan sekali lagi, semoga diskusi kita ini bermanfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan selamat hari Senin, salam trading santai dari saya Kuswanto, dan disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan sampai jumpa pada Weekly Outlook minggu depan. See you. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, bagus. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Coach. Sama-sama, yuk.